وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Saudara sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kita kali ini adalah pembahasan tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibahas oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, di mana mahabbatullah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan al-ghayatul quswa minal maqamat. Dia adalah tujuan utama dari seluruh maqamat atau makam-makam terminal-terminal kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam terminologi ilmu tazkiyatun nafs, jalan kita menuju Allah itu banyak terminalnya. Terminal pertama, terminal kedua, terminal berikutnya, banyak tempat persinggahannya. Itulah yang disebut dengan al-maqam, maqam at-taubah, ya, maqam as-syukr, maqam al-khawf, dan seterusnya. Dan puncak dari seluruh terminal jalan menuju Allah itu adalah mahabbatullah subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala? Karena dua sebab. Sebab pertama, karena dia adalah tuntutan syariat. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di surah Al-Baqarah ayat 165, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman itu sangat kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam sebuah hadis sahih, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sa'ah. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Maka Nabi menjawab, ma'adattalah, apa yang sudah kau siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat? Qala, ya Rasulullah. Dia menjawab, ya Rasulullah, ma'adattulaha min kathrati salatin wala siyam. Saya tidak menyiapkan, tidak lebih dari banyak puasa dan banyak salat, ya. Kalau salat saya biasa saja, tidak istimewa amat, puasa saya juga begitu. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Illa annani uhibbullaha wa rasulah. Kan tetapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah waktu itu menjawab, al-mar'u ma'aman ahab wa anta ma'aman ahbab. Seseorang itu nanti di hari kiamat dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Ya. Maka yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, fama farihal muslimuna ba'dal islami farahum biha. Tidaklah kaum muslimin waktu itu gembira seperti gembiranya mereka mendengar hadis ini, bahwa seseorang nanti dibangkitkan di hari kiamat bersama orang-orang yang dicintainya. Itu adalah penjelasan syariatnya. Kenapa kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Sekarang ada lagi penjelasan logika yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di sini. Walaupun tanpa ada dalil syar'i, ya, kita bersandar pada logika kita, maka kita akan menemukan alasan kenapa kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ada 3 sebab. Yang pertama, kata beliau, annal insan yuhibbu nafsah, karena manusia itu mencintai dirinya. Wa yuhibbu baqa'ahu, suka kalau dirinya itu terus berkekalan, ada begitu, ya, eksis, ya. Wa yakrahu didda dzalik, dan manusia itu secara fitrawi tidak suka kalau dia hilang, kalau dia tidak ada, gitu, ya. Ya, dia suka eksistensinya. Nah, sekarang kalau manusia berpikir jernih, ya, kalau dia suka dia ada dan terus eksis, kalau dia berpikir siapa yang mengadakannya? Siapa yang membuatnya ada? Ya. Pasti jawabannya adalah yang membuat kita ada ini adalah
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang menciptakan kita, Dia yang mengadakan kita. Kalau kita suka diri kita ini eksis, berarti kita harus suka juga siapa yang membuat diri kita ini ada. Ya. Jadi itu alasan logis yang pertama, kenapa kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan yang kedua, as-sababus tsani, annal insana yuhibbu bit-tab'i man ahsana ilaihi. Bahwa manusia itu secara tabiat, ya, secara fitrawi pasti suka orang yang berbuat baik kepadanya. Orang yang berjasa kepadanya. Orang yang memberikannya fasilitas. Ya, itu secara fitrah. Kalau ada orang tidak suka, tidak cinta kepada orang yang memfasilitasinya, ya berarti ini tidak wajar, ini tidak normal. Ya. Secara tabiat fitrawi kita, pasti kita suka orang yang setelah memberikan kepada kita fasilitas, pemberian-pemberian dan seterusnya. Gitu. Nah sekarang kalau kita kembalikan, kalau kita jujur, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang telah memberikan kepada kita dalam kehidupan ini banyak sekali fasilitas. Fama bikum min ni'matin faminallah. Apa saja yang ada pada dirimu dari nikmat, maka itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sangat wajar kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pemberiannya sangat banyak. Fasilitasnya tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau Anda ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda tidak akan mampu menghitungnya, saking banyaknya. Ya. Itu alasan yang kedua. Dan alasan yang ketiga, secara logika, kenapa kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata beliau, annal muhsina fi nafsihi wa illam yasil ilaika ihsanuhu mahbubun fit tiba'. فإنه إذا بلغك عن ملك من الملوك أنه عالم عادل عابد رفيق بالناس ya فأنت تحبه. Kata beliau, orang yang baik, ya, walaupun kita tidak pernah merasakan kebaikannya, kita dengar di daerah sana, kita belum pernah ketemu orang itu. Ada orang yang baik, ada penguasa yang baik, ya, melayani rakyatnya dengan baik, ya, dermawan dan seterusnya. Baru saja kita dengarkan tentang kebaikannya, belum sampai kepada kita kebaikannya, secara fitrah pasti kita suka dan cenderung kepada orang itu. Karena dia baik. Ya. Bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah itu bukan cuma sekedar kita mendengarkan tentang kebaikannya. Bukan cuma sekedar kita mendengar tentang kemahapemurahannya, tapi kita sendiri yang sudah langsung merasakan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka ini, tiga alasan ini cukup menjadi penguat bagi kita secara logika bahwa tidak ada alasan kecuali kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar cinta. Dan semoga cinta itu bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita sampai kita menghadapnya, dan insya Allah kita menjadi orang-orang yang beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.